dari kelompok 3 yang beranggotakan Titi Wahyuningsih NPM 1901020010, Nurlaili Rigitasari NPM 1901020019, Woro Ayuda Murti NPM 1901020021, Vina Oktaviana Komarawati NPM 1901020027, Sausan Suraya NPM 1901020039, Dewi Pustitawara NPM 1901020043, dan Afrisdi Indah Lestia Cinta Kasih NPM 1901020050 akan mempresentasikan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk yang pertama, saya Nurlaili Rigitasari akan menjelaskan mengenai tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksana tugasnya. Kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, digunakan sebagai acuan untuk auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir, digunakan untuk para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang berikutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana core. Untuk mengetahui apakah dana core dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pemilik dana syirkah temporer. Untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan. Untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Dan yang kelima yaitu pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Kemudian, pemakai laporan keuangan juga meliputi pengawas syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Kemudian, karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Kemudian pemerintah serta lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Dan yang terakhir, pemakai laporan keuangan juga meliputi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Yang selanjutnya yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini,
akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Yang selanjutnya yaitu asas transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, saling bersinergi dan saling beraliansi atau tahaluf. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keadilan, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur berikut ini. Yang pertama, melarang riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadl. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang, termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Kemudian yang dilarang adalah kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya, mengambil sesuai yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya atau posisinya. Kemudian judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang kemudian yaitu unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi, serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti ketidakpastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti ini perjanjian atau gharar. Yang terakhir, yang dilarang yaitu haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang atau jasa, ataupun aktivitas operasional terkait. Kemudian asas transaksi yang ketiga yaitu kemaslahatan atau maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal atau patuh terhadap ketentuan syariah dan thayyib atau membawa kebaikan dan bermanfaat. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama, intelektual, keturunan, jiwa dan keselamatan, serta harta benda. Kemudian asas yang keempat adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Asas transaksi syariah yang terakhir yaitu universalisme, di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Terdapat 10 karakteristik transaksi syariah, yaitu yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Dan yang kedua,
Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat ukur dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai sebuah komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. Dan yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. 7. Tidak mengandung unsur horor. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Dan yang terakhir, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Terdapat 5 bentuk laporan keuangan, yaitu yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan mendatang. 2. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik, akan tetapi melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan keuangan. 4. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu catatan dan schedule tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas, informasi tentang segmen industri dan geografi, serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Asumsi dasar. Terdapat 2 asumsi dasar yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama yaitu dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan.
serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan, atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto atau gross profit. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Saya Titi Wayu Ningsih, NPM 1901020010 akan melanjutkan presentasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Yang kedua, relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi kebutuhan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi beberapa hal, di antaranya yaitu menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Yang keempat, didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Yang kelima, lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Kendala informasi yang relevan dan andal. Ada beberapa kendala informasi yang relevan dan andal. Di antaranya adalah yang pertama, tepat waktu. Jika dalam pelaporan terdapat penundaan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunnya. Namun, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping oleh mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Unsur-unsur laporan keuangan. Ada beberapa unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah satu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas,
serta laporan perubahan ekuitas. Nah, di dalam laporan keuangan ini terdiri dari posisi keuangan dan kinerja. Di posisi keuangan terdapat aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan membagi hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dan keempat, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Kinerja. Unsur penghasilan dan beban dari kinerja adalah 1. Penghasilan. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Nah, unsur kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Hal ini meliputi laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Unsur yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengukuran unsur laporan keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Dan yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable or settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan. Laporan Keuangan Entitas Syariah ED PSAK 101 Revisi 2014. Sesuai dengan ED PSAK 101 Revisi 2014,
Laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda, perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. 7. Catatan atas laporan keuangan. 8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Dan 9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan. Laporan posisi keuangan syariah. Di dalam laporan posisi keuangan syariah, terdapat aset dan pasifa. Di dalam aset terdapat piutang murabahah, akuntansi ijaroh, investasi mudharabah, dan musyarakah. Di dalam pasifa terdapat liabilitas dana syirkah temporer. Artinya, jika kita menabung di entitas syariah menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil, dana tersebut tidak diakui sebagai hutang, tapi sebagai syirkah temporer, tabungan mudharabah, dan juga deposito mudharabah. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif. Artinya, pendapatan yang diperoleh oleh entitas syariah dengan melakukan pengolahan dana dikurangi beban-bebannya. Lalu berapa netonya? Kemudian yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Bank syariah di mana dana sumber kebajikan ini digunakan untuk pengembangan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan keuangan bank syariah ED PSAK 101 Revisi 2014. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan asuransi syariah ED PSAK 101 Revisi 2014. Laporan keuangan asuransi syariah yang lengkap terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, 3. Laporan perubahan dana tabaruk, 4. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 5. Laporan perubahan ekuitas, 6. Laporan arus kas, 7. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, 8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan 9. Catatan atas laporan keuangan. Saya Raido Murti, MPM 1901020021 akan menjelaskan tentang laporan keuangan AMIL ED PSAK 101 Revisi 2014. Laporan keuangan AMIL yang lengkap terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan perubahan dana, yang ketiga, laporan perubahan aset pengelolaan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Terdapat ilustrasi laporan keuangan AMIL ED PSAK 101 Revisi 2014. Ilustrasi pertama yaitu laporan posisi keuangan entitas AMIL X periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011. Di sini terdapat aset yang terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar terdapat kas dan setara kas, piutang, dan surat berharga. Di aset tidak lancar terdiri atas aset tetap dan akumulasi penyusutan. Di liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek, yaitu biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas imbalan kerja. Di saldo dana terdapat dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Ilustrasi ini dapat dilihat di buku B. Nurhayati
edisi 4 di halaman 112. Terdapat ilustrasi kedua yaitu laporan perubahan dana entitas Amil X periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011. Terdapat dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Di dana zakat terdapat penerimaan yaitu penerimaan dari muzaki yang terdiri dari muzaki entitas dan muzaki individual. Dan terdapat hasil pendapatan. Di penyalurannya adalah amil, fakir miskin, rikob, gorim, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil. Alokasi pemanfaatan aset kelola misalnya beban penyusutan, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir. Dana infak atau sedekah. Di penerimaan terdapat infak atau sedekah terikat, infak sedekah dan tidak terikat hasil pengelolaan. Dalam penyalurannya yaitu amil, infak atau sedekah terikat, infak atau sedekah tidak terikat. Alokasi pemanfaatan aset kelolaan misalnya beban penyusutan dan penyisihan. Nanti terdapat surplus atau defisit, saldo awal dan saldo akhir. Di dana amil, di bagian penerimaan yaitu bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak atau sedekah, dan penerimaan lain. Untuk penggunaannya yaitu beban pegawai, beban penyusutan, beban umum, dan administrasi lain. Terdapat surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Untuk ilustrasi ketiga yaitu laporan perubahan aset kelolaan entitas Amil X periode 1 Januari sampai dengan Desember 2011. Yang terdapat saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, dan saldo akhir. Di sini ada dana infak atau sedekah, yaitu aset lancar kelolaan, misalnya piutang bergulir. Ada dana infak atau sedekah, yaitu aset tidak lancar kelolaan, misalnya rumah sakit atau sekolah, dan ada dana zakat atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit atau sekolah. Ketiga ilustrasi ini terdapat di buku Sri Nur Hayati edisi 4 halaman 112 sampai 114. Selanjutnya terdapat konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar akuntansi didasari merupakan hal penting dan untuk itu AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIFI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima, sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna
kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar. Yang pertama, memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut syariah Islam. Yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Yang keempat, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Yang kelima, memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat untuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan. Yang terakhir, memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas terjamin melalui taufik bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah, di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, pemegang investasi ketika pemilik dana. Keempat, pemilik dana tabungan. Kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Keenam, pengelola zakat. Ketujuh, pihak yang mengatur. Saya Dina Oktaviana, pemerawati NPM 19010202 akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Dalam paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi syariah harus didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi, yaitu yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Yang keempat, harus mempertimbangkan al-maksud dan al-maksud, di mana al-maksud sendiri adalah tujuan yang harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan al-maksud adalah kesejahteraan mereka dan agama. Selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan diminta oleh AAOIFI pada prinsipnya sama dengan yang terdapat pada PSAK, tetapi AAOIFI secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan maksud adalah laporan keuangan perbankan syariah. Laporan keuangan diminta oleh AAOIFI sendiri antara lain yaitu meliputi laporan tentang posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan entitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan investasi dan ekuivalennya, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Qard Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan
Dengan kewajiban pihak peminjam dapat mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan dari Qard Hasan sendiri yaitu untuk membantu rakyat kecil, di mana dana tersebut dapat dari infak, sedekah, dan sumbangan. Terdapat beberapa syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIPI. Yang pertama yaitu laporan keuangan itu harus relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama untuk disusunnya laporan keuangan. Oleh karenanya, agar laporan keuangan menjadi relevan, harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik, serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan interim maupun untuk laporan tahunan. Yang kedua yaitu dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat, tetapi dapat diandalkan sesuai kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan untuk perhitungan atau pengungkapan dari transaksi tersebut. Walau estimasi dan judgment tidak konsisten dengan prinsip syariah, tetapi hal ini diperbolehkan jika tidak adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga yaitu laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Maka informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat yaitu konsisten. Maka metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Hal ini bukan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Muslim harus memberi informasi kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang mereka mengerti. Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Pada bagian pembahasan kerangka akuntansi syariah langsung dijelaskan pada konsep masing-masing sehingga tidak dapat dikelompokkan kembali sebagai asumsi, karakteristik kualitatif, dan sebagainya. Dasar akrual. Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada kas diterima. Hal ini yang sama terjadi untuk beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan beban dengan manfaat. Substansi mengungguli bentuk. Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri. Penerapan substansi mengungguli bentuk pada akuntansi konvensional adalah kapitalisme. Pengungkapan penuh. Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Seluruh stakeholders perusahaan memiliki hak untuk menerima informasi perusahaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh informasi harus diungkapkan sehingga bisa membingungkan. Konsep ini diterima oleh para pemikir akuntansi Islam bahkan dari sejak zaman awal Islam, karena Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan, termasuk keadilan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, penandingan antara pendapatan dan beban atau matching merupakan konsep di mana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban yang harus diakui pada periode di mana pendapatan diakui. Yang kelima yaitu konservatif. Konservatif merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan. Selanjutnya yaitu harga perolehan. Harga perolehan merupakan konsep di mana aset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat memperoleh sesuatu.
Alasan penggunaan konsep ini adalah harga perolehan merupakan harga yang dapat diverifikasi dan objektif pada saat pertama kali diperoleh, sekaligus sangat efisien. Yang ketiga yaitu periodisasi. Menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus dijelaskan secara periodik. Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang, dan cara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Yang pertama yaitu entitas unit akuntansi. Setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lainnya. Terdapat beberapa teori tentang kepemilikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proprietary theory, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas sehingga persamaannya aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Yang kedua yaitu entity theory, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan. Karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan sehingga persamaannya adalah aset. Yang kedua yaitu kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap. Beberapa pemikiran ke depan berdasarkan dinamika pemikiran konsep-konsep di atas, ada sebagian pemikir akuntansi Islam yang mengusulkan terobosan pemikiran yang agak berbeda. Di antaranya ada dua, yaitu neraca yang menggunakan nilai saat ini, dan yang kedua yaitu laporan nilai tambah. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu neraca yang menggunakan nilai saat ini. Untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lainnya adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah penggunaan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, karena nilai yang disajikan lebih relevan dibanding nilai historical cost. Yang kedua yaitu laporan nilai tambah. Sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca laporan laba dan rugi, usulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional atau laba bersih, tetapi kinerja dari sisi pandang pada para stakeholders dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah sendiri didefinisikan oleh The British Discussion Paper of the Corporate Report. Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan.